Dan ya, ini dia manga One Piece chapter 1050. Tapi sebelum kita mulai, seperti yang kita katakan di video sebelumnya bahwasannya pada chapter 1050 itu akan super sangat menarik. Kombinasi jari Usopp dikurang 5 daripada kombinasi roti yang dibawa Sanji, dimana jadinya 1050. Mungkin pada chapter itu ada yang menarik. Dan ya, chapter kali ini benar-benar menarik, di mana chapter kali ini berjudul Glory. Dan ya, di awal scene melanjutkan apa yang terjadi pada chapter 1049, di mana kita melihat Kaido terus jatuh ke bawah sampai dia kembali ke wujud manusianya. Dan di sini Kaido terjatuh hingga masuk ke dalam bumi, di mana di sana kita akan melihat sedikit peta daripada Wano Kuni, yang di sana terdapat 2 lubang mengarah langsung ke bawah. Dan ya, 2 lubang itu merupakan 2 lubang Yonko yang jatuh ke sana, yang mana di sana terdapat magma yang sangat berlimpah. Sementara itu, di sisi lainnya kita melihat Yamato berlari, di mana dia berusaha menangkap Luffy yang terjatuh di sana. Dan sementara Yamato berlari, kita melihat semacam narator box yang disampaikan oleh pihak narator, di mana narator mengatakan bahwasannya pemenang pertempuran di atap adalah Kaido. Tetapi dan berikutnya kita melihat Yamato berhasil menangkap Luffy sebelum dia menyentuh tanah. Luffy tidak sadarkan diri, tetapi kabar baiknya Luffy tidak memiliki luka yang cukup serius di tubuhnya. Dan di sini Yamato mengatakan kepada Momonosuke dan juga Luffy, teman-teman, kalian sungguh luar biasa. Ini benar-benar mengesankan. Dan scene pun berpindah ke ibu kota bunga, di mana di sana kita melihat festival api yang akan segera berakhir. Dan di sini kita akan melihat secara singkat flashback daripada Toko yang sedang menyiapkan suatu lentera. Di mana di sini ya, secara singkatnya Toko menanyakan soal Tuan Yasui, dan di sini Hitetsu mengatakan bahwasannya Tuan Yasui sangat berperan penting dalam membuka jalan lentera harapan yang telah dibangun selama 20 tahun. Dan perkataan Hitetsu itu membuat Toko berterima kasih kepada ayahnya, dan Toko pun mengubah lentera yang ia buat sebelumnya, di mana dia menuliskan ingin bertemu dengan Yasui. Toko menggantinya dengan mengatakan bahwasannya terima kasih ayah. Nah, scene pun berpindah, dan kali ini lokasinya berada di tempat Nekomamushi berada, yaitu di atap Onigashima. Yang di sana ya, Nekomamushi tengah memperhatikan lentera yang terbang di atap ibu kota bunga. Di mana di sini Nekomamushi mengatakan bahwasannya ini benar-benar penuh dengan kenangan. Dan selanjutnya di sini Nekomamushi yang berada di atap Onigashima, dia mengatakan atau memberitahukan kepada semua orang yang ada di Onigashima bahwasannya Luffy telah mengirim Kaido ke dalam bumi dengan tangan kosong. Dan di sini Nekomamushi juga mengatakan bahwasannya Onigashima telah berhenti dan aman berkat naga besar Momonosuke. Dan ya, di sini Yamato pun mengonfirmasi informasi tersebut dari bawah. Sementara di dalam Onigashima kita melihat beberapa samurai terkejut mengetahui informasi itu, terutama soal Momonosuke yang menggunakan Akuma no Mi. Dan di sini Nekomamushi masih melanjutkan perkataannya bahwasannya 20 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Perang ini dimulai untuk membalas kematian Oden sama, dan akhirnya kita memenangkan pertempuran itu. Dan di sini kita bisa melihat samurai merayakan kemenangannya. Beberapa tidak percaya akan hal itu, dan beberapa lainnya sungguh sangat senang karena mereka telah mengalahkan 2 Yonko yang berada di Onigashima sebelumnya. Dan di sini kita melihat Appo yang sangat ketakutan mengetahui bahwasanya Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Sementara Usopp dan Franky telah membawa Kinemon dan juga Kiku serta Zoro kepada Chopper. Namun di sini kita melihat Chopper bahwasannya sedang kesibukan untuk merawat orang lain. Chopper tidak bisa mengikuti banyak perintah untuk menyembuhkan orang.
Dan ya, scene pun kembali dipindahkan ke luar Onigashima, di mana di sini Momonosuke tengah berbicara dengan Zunisa. Di mana di sini Momonosuke mengatakan kepada Zunisa bahwasannya dia akan membuka perbatasan Wano Kuni, tetapi itu tidak sekarang. Dan Zunisa pun di sini ya mengerti dengan Momonosuke dan dia percaya kepada Momonosuke. Kemudian tiba-tiba terjadi suatu gempa atau getaran di Onigashima, yang mana ternyata itu adalah ulah daripada bajak laut Beach yang mencoba menyerang dengan meriam. Ya, para bajak laut Beach atau kroco-kroco Kaido di sini tidak terima akan kekalahan Kaido, dan mereka masih menganggap bahwasannya mereka ini masih unggul dalam hal jumlah. Dan di sini mereka berniat mengalahkan para samurai dengan meriam yang ada di sana. Di mana merespon hal itu, Franky di sini mengatakan bahwasannya jika mereka ingin terus bertarung, dia tidak masalah karena dia masih memiliki kekuatan. Dan Brook yang ada di sana mencoba menghentikannya pula. Namun di sini datang Yamato, yang mana Yamato di dalam Onigashima menyuruh kroco-kroco Kaido untuk segera berhenti. Di mana Yamato mengatakan bahwasannya pemimpinnya adalah orang yang telah menghentikan jatuhnya Onigashima. Jika bukan karena dia, seharusnya kalian semua dan kita semua yang ada di sini mati. Namun bajak laut Beach itu atau kroco-kroco Kaido tidak percaya dengan berkata Yamato, tidak percaya, dan mulai terjadi suatu selisih di sini. Namun Yamato mengatakan, kau telah kalah dan mereka menyelamatkanmu. Jika kalian masih ingin bertarung, aku akan menghentikanmu sendiri. Dan tiba-tiba di sini ya terjadi gempa. Namun gempa ini bukan ulah daripada kroco Kaido, di mana di panel berikutnya kita melihat Kaido dan Big Mom yang berada di tumpukan lava atau magma yang berada di bawah Wano Kuni. Yang nampaknya di sana ya terjadi suatu gejolakan, dan kita melihat Babanuki yang berada di Udon juga merasakan gempa yang di sana. Dan bawahan Babanuki mengatakan bahwasannya telah terjadi sesuatu di lautan, dan ya kita melihat lautan mulai menguap. Sementara itu di tempat lainnya kita melihat bagaimana gunung berapi bawah laut meletus dan menghasilkan ledakan yang cukup besar. Dan di saat yang sama narator box mengatakan bahwasannya Wano Kuni, pertempuran menentukan di langit, pemenangnya adalah Mugiwara no Luffy. Dan scene pun berpindah ke ibu kota, di mana penduduk ibu kota benar-benar panik melihat letusan itu yang ada di arah Udon. Mereka kemudian menyadari bahwasannya Pulau Onigashima juga berada di dekat sana, sebelah ibu kota, dan bertanya-tanya kenapa itu ada di sana, apa yang sedang dilakukan oleh Kaido. Dan kemudian di saat yang sama, Momonosuke tiba-tiba terbang menuju ibu kota berbarengan dengan orang-orang yang menungganginya. Dan di sini Momonosuke mengatakan kepada semua orang yang ada di ibu kota bahwasannya jangan takut. Tetapi orang-orang di sana mengira bahwasannya itu adalah Kaido, dan mereka bertanya-tanya mengapa dia ada di sini, mengapa itu semua terjadi. Bukannya ini adalah satu-satunya hari di mana kebebasan sepanjang tahun. Namun di sini Momonosuke mengatakan bahwasannya ini bukan Kaido, dan letusan itu adalah penutup tirai Kaido. Dan di sini Momonosuke mendarat di ibu kota bunga dan kembali ke wujud manusianya. Namun di sana terjadi gumpalan asap yang mana kita tidak bisa melihat Momonosuke. Dan dari kabut asap yang melimuti keluarlah orang-orang yang menunggangi Momonosuke, di mana orang pertama yang keluar adalah Yori, di mana orang tidak mengira itu adalah dia karena mengira dia adalah hantu Komurasaki yang telah mati, di mana mereka melihat sendiri pemakamannya. Dan kemudian kita melihat bos Kyoshiro atau Denjiro muncul, di mana itu membuat orang-orang bertanya, apa yang terjadi kepada rambutmu? Dan di sini Denjiro mengatakan bahwasannya ceritanya sungguh panjang dan kami telah membawa shogun baru dari Wano Kuni. Dan ya, tamatlah chapter kali ini.